Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, luar biasanya itu nggak usah lemes gitu ya. Luar biasa, kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, tema hari ini adalah kesehatan hati di tengah tantangan. Ya, tema bulan ini dari gereja dan judul perikop tema kecilnya kekuatan dalam bersyukur. Saudara, kenapa kita harus menjaga hati kita? Ya, mengapa hati ini harus tetap sehat? Karena seluruh pusat kehidupan manusia itu bersumber dari hati. Ya, hati ini sangat penting. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati. Jadi percuma semua pencitraan kita yang di luar, percuma apa yang orang lihat di luar kita kalau hati kita kedapatan tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, hati itu sangat penting dan Alkitab berkata Tuhan itu tertarik dengan hati kita. Kenapa Daud dipilih Tuhan menjadi seorang yang diangkat menjadi raja? Padahal secara fisik keluarganya, saudara-saudara laki-lakinya, kakak-kakaknya itu lebih, ya, dari pandangan mata manusia sebenarnya kakak-kakaknya Daud itu lebih cocok, lebih layak untuk menjadi raja. Karena mereka prajurit, mereka tinggi besar, badannya gagah, mereka juga terbiasa berperang. Menurut mata dunia kira-kira, dan Daud dikatakan hanya gembala kambing domba. Sementara kakak-kakaknya itu ya prajurit, sudah terbiasa latihan perang. Nah, kalau di mata manusia kira-kira saudara kita melihat begini, yang lebih cocok untuk jadi raja itu kakak-kakaknya Daud atau Daud? Ya, kakak-kakaknya. Menurut mata manusia, mereka sekolah militer, mereka belajar tentang negara, mereka tahu tentang peperangan. Harusnya orang yang menjadi raja itu yang seperti itu. Tapi Alkitab berkata ketika Samuel datang ke rumah Isai melihat semua anak-anaknya, dia pikir Eliab yang akan jadi raja. Ternyata ketika lewat satu Tuhan bilang bukan. Lalu di antara semua anaknya enggak ada yang untuk Tuhan bilang yang akan dilantik menjadi raja, yang akan diurapi. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, apakah semua anakmu ini? Dia bilang enggak, masih ada satu. Dia lagi menggembalakan kambing domba di padang rumput. Ya, mungkin Isai berkata kepada Samuel, enggak usah kamu tanya itu, sangat tidak pantas jadi raja. Dia enggak pernah belajar perang. Tidak seperti kakak-kakaknya, dia itu cuma urus kambing domba yang berapa ekor. Ketika Samuel melihat kakak Daud Eliab yang gagah, langsung dia berkata ini pasti orang yang akan dipilih Tuhan untuk diurapi menjadi raja. Tapi Tuhan langsung berfirman kepada Samuel, bukan itu, aku sudah menolak dia. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tapi aku Tuhan melihat hati. Saudara, seseorang yang memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang sehat, dimanapun engkau berada, Tuhan sanggup mengangkat dirimu dan ditempatkan di tempat yang mulia. Karena engkau punya hati yang tulus. Ini enggak main-main, ya. Dan tema bulan ini adalah kesehatan hati di tengah tantangan. Kenapa kita enggak pernah bisa melihat mujizat Tuhan? Karena mungkin hati kita enggak beres. Tuhan itu sangat-sangat ya fokus dengan hati kita. Nah, dikatakan di sini kesehatan hati di tengah tantangan. Tantangan itu justru yang seringkali membuat orang hatinya tercemar. Waktu kita menghadapi pencobaan, waktu kita menghadapi tantangan, disitulah hati kita kadang menjadi tawar, menjadi gundah gulana, lalu gak percaya Tuhan.
Ya, makanya dikatakan saudara, lain di mulut, lain di hati. Ya, kalau di luar itu orang bisa tahu, tapi dalam hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Nah, hari ini subtemanya adalah kekuatan dalam bersyukur, saudara. Mari kita lihat Mazmur 118, kita mulai ya dari ayat yang ke-13. Mazmur 118 mulai ayat yang ke-13. Apa kata firman Tuhan? Ya, dikatakan, kita baca bersama 1, 2, 3. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Ini tulisannya pemazmur. Aku ditolak sampai dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Siapa di sini yang pernah mengalami ini? Ditolak begitu hebat, sudah ditolak begitu hebat sampai jatuh. Saya pernah, malah kurang satu, diinjak-injak. Ya, ditolak begitu hebat, jatuh, diinjak-injak. Diremukkan, dihancurkan supaya hancur nggak bisa bangkit. Saya pernah mengalami itu. Dan bukan orang lain yang melakukan itu, orang gereja, anak Tuhan. Ya, saya pernah mengalami. Pemazmur berkata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Hari ini tema firman Tuhan subtemanya adalah kekuatan dalam bersyukur. Kira-kira kalau saudara mengalami hal yang seperti ini, saudara ditolak dengan hebat sampai jatuh, bisa enggak kita bersyukur? Ya, siapa yang pernah mengalami begitu lalu kita belajar bersyukur? Kalau orang dunia punya pemikiran dia ditolak begitu hebat lalu jatuh, ya yang ada adalah kita balas atau kita bela diri. Tapi ingat prinsip firman Tuhan itu tidak pernah salah. Waktu engkau mencoba membela dirimu dengan kekuatanmu, maka engkau tidak akan pernah melihat tangan Tuhan bekerja. Ya, saya dapat fitnahan, suami saya pencuri keyboard di gereja. Di saat saya sedang benar-benar dipakai Tuhan untuk melayani. Ya, marah saudara, kecewa. Beberapa orang berkata, Bu, pakai jalur hukum aja, ada bukti kan WA-nya. Tapi saya belajar, Tuhan bilang, lepaskan pengampunan. Karena kalau engkau mencoba membela dirimu, maka Tuhan akan lepas tangan. Sebab Tuhan melihat hati. Ketika kita ditolak dengan hebat sampai jatuh, apakah kita memilih bersyukur atau kita membela diri? Ya, orang yang bersyukur itu saudara, dia memiliki kekuatan yang dahsyat. Lalu di sini dikatakan, tetapi Tuhan menolong aku, kata pemazmur, ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-15 saudara. Ayat yang ke-14 tadi ya benar. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Kenapa seseorang itu bisa tetap bersyukur dalam segala keadaan sekalipun dia ditolak sampai jatuh, dengan begitu hebat dia difitnah, sebab dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam hidupnya. Pemazmur berkata, Tuhan itu kekuatanku dan dialah mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, waktu kita fokus kepada Tuhan, maka saudara gampang untuk kita ini bersyukur asal kita tahu bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Baru tadi pagi ada yang konseling WA ke saya, Bu, saya itu sudah tidak tahan menghadapi suami saya. Dia sekarang pergi sama perempuan lain, sudah tidak pulang, dia tinggal sama perempuan itu satu rumah. Saya sudah nggak kuat, Bu. Ya, kalau saya WA ke HP-nya dia itu yang balas pasti perempuan itu. Saya sakit hati. Ya, saya bilang, Ibu, siapkan hatimu. Kan engkau sudah tahu suamimu tinggal sama perempuan lain. Kenapa juga engkau sakit hati kalau yang balas WA itu perempuan itu? Kan sudah tahu nih ya.
dia sama perempuan lain. Nah sekarang ibu siapkan hati, fokus kepada Tuhan, fokus kepada rencana Tuhan. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan dengan kebaikan. Nah kalau yang balas perempuan itu, terus ibu balas-balesan di situ, maka tambah sakit hatilah kau. Percayalah bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Jadi kalau yang balas perempuan itu, ya hatimu tuh gini, oh dia yang balas tuh, dalam nama Yesus berkati dia Tuhan. Semua itu kan tergantung respon. Kita nih lulus atau tidak dalam sebuah masalah itu tergantung bagaimana kita berespon. Ya kalau hati kita beresponnya ya aneh saudara, makanya saya tuh suka aneh juga ya ibu-ibu kalau sudah tahu suaminya selingkuh datang ya. Saya tuh marah bu sama suami saya, dia pulang tadi malam tengah malam, saya tanya dari mana? Saya bilang bu, suamimu itu kan engkau tahu selingkuh, tahu kan? Dia pulang tengah malam, engkau tanya dari mana? Kira-kira jawabannya apa? Ya pasti jawabannya, ya habis pergi sama pacar saya. Lu mau apa? Lalu ditanya, terus kalian ngapain? Ya saudara, ayo kita siapkan hati kita. Mending siapkan hati, saya bilang ibu, tutup mulut, ndak usah tanya dia dari mana. Ibu kan sudah tahu dia selingkuh. Dia pulang diemin aja, bukain pintu malah yang tanya sudah makan. Jangan bilang sudah saya siapin makanan sama sianida, sana makan biar mati. Ya, mari kita siapkan hati. Makanya banyak orang itu nggak lulus dalam masalah sebab dia masih mencoba dengan kekuatannya. Saya tuh kemarin baru pulang dari Tentena saudara ya. 10 hari saya pelayanan misi kemarin. Dari Surabaya kita ke Makassar, Morowali lalu naik mobil 5 jam sampai di Tentena. Ya seminar hamba-hamba Tuhan pedesaan, puji Tuhan ya hamba Tuhan hampir 1000 yang terkumpul, KKR 1000 lebih. Ya saya bersuka cita saudara, walaupun memang ya itu pelayanan ya berat memang, tapi saya dan suami kita komitmen itu juga untuk menjaga kita supaya tidak lupa diri. Karena pelayanan misi kami itu sebulan sekali ke daerah-daerah untuk menopang hamba-hamba Tuhan di desa itu memang ya kita beli tiket pesawat sendiri, ya semuanya sendiri, nanti tidak dapat PK, di sana kita menabur untuk pendeta-pendeta di desa. Ya ada orang yang tanya saya, Bu kenapa ibu mau pelayanan yang seperti itu? Saya bilang ya itu justru anugerah, kalau ditanya mau enggak mau saya. Lebih enak di mall kan jalan-jalan sama anak-anak, ninggalkan anak-anak berapa hari begitu saudara, ya perjalanan panjang itu enggak enak. Secara daging malas pergi-pergi begitu, emang enak saudara, ya baru pikir lagi ya mau pergi pesawatnya kecil dari Makassar ke Morowali naik pesawat baling-baling, ya yang terbangnya pas di awan. Jadi kalau ada awan-awan ya itu di situ dia masuk. Deg-degan juga, biar pendeta juga manusia kan, punya rasa, punya hati kan. Ya jadi kalau cuaca buruk juga ya deg-degan. Turun, naik mobil lagi 5 jam begini jalannya, aduh ya sakit badan, sakit pinggang, bayar tiket sendiri, tidak dapat PK. Nggak ada hotel bagus, mandi airnya coklat. Mau sikat gigi puter, aduh coklat, ya udah sikat giginya pakai aqua, mandi keramas ya sudah pakai air kopi susu. Disyukuri, ya tapi mesti begitu saudara ya, masalah pulang gatal-gatal ya sudahlah ya, ini hanya tubuh jasmani kok, nanti Tuhan kasih tubuh batiniah yang lebih baik ya. Jadi memang begitu saudara ya sudah. Sampai di sana saya ketemu beberapa orang jemaat Mesbah Doa, lalu ada yang bersaksi, Bu saya ini jemaat Mesbah Doa, puji Tuhan terima kasih saya bersyukur. Lewat Mesbah Doa di tengah masa pandemi iman kami dikuatkan. Lalu dia cerita, saya ini Bu tadinya suami saya itu merokok, minum, mabok. Ya begitulah Bu, komplit semuanya. Jadi dapat suami kayak begitu, kira-kira tiap hari senang atau marah-marah? Ya, tiap hari marah-marah. Lalu dia bilang, tiap hari saya tuh kalau beresin asbak rokoknya di meja itu kan ada puntung rokok,
Ini kipas anginnya bisa diarahkan ke saya ya, panas ya saudara. Ini apa, nerakanya mulai bocor nih. Jadi panas. Tapi saya nanti malam berangkat ke Amerika, di sana sudah dingin-dingin saudara, doakan ya. Aduh ya, dari panas-panas nanti kedinginan sudah, enggak enak sekali, sudah stres juga saya ini. Ke desa stres, ke Amerika stres. Jadi pelayanan 5 minggu kita di Amerika, pulang nanti ya akhir Desember. Saya akan ke 5 tempat di sana, 5 minggu pelayanan dan juga Natal dan retreat, isi retreat di sana. Ya, dari Indonesia yang panasnya neraka mau bocor begini, sampai di sana sudah pakai jaket berlapis-lapis ya, jadilah kehendakmu Tuhan. Karena saya ini lebih suka keringetan daripada kedinginan saudara ya. Orang Indonesia itu kan begitu ya, tapi ya biarlah Tuhan memberi kita kekuatan, perubahan suhu yang mendadak itu luar biasa. Saudara ya, lalu dia cerita, Bu tadinya itu saya setiap kali beresin meja yang penuh dengan asbak rokok. Ini kipasnya gak kena saya ya, Mas tolong arahin ke saya dong ini. Ya. Jadi dia bilang tiap saya beresin asbak rokok itu saya tuh marah-marah Bu, dia bilang ya. Saya marah-marah. Itu abu rokoknya, terus itu saya merasakan dulu ya. Ya oke, luar biasa, cukup. Sudah terasa hadiratnya. Ya, dia bilang saya beresin itu asbak rokok, abu rokok ya Bu. Terima kasih ya. Upahmu besar di sorga. Dan di bumi juga. Kalau di sorga tuh kelamaan. Kasihan saudara ya. Lalu dia bilang saya tuh kalau beresin asbak rokok itu Bu, abu rokok, puntung rokok. Saya selalu marah dan saya ngomong ke suami saya apa? Merokok gak apa-apa ya. Tapi kamu telan sama puntung-puntungnya dan abu-abunya. Supaya rumah gak kotor. Saya tuh capek tiap hari beresin rumah. Kamu pikir saya babu? Saudara, kalau orang setiap hari seperti begitu di dalam rumah tangga, lalu suaminya mendengar itu marah kan? Marah, apa yang terjadi? Ribut, anaknya stres, rumah tangganya tinggal tunggu kapan bubar itu kan? Setiap hari. Sampai satu kali firman Tuhan menjamah hatinya. Ketika dia baca Alkitab, lalu dia baca satu ayat yang berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu yang belum bertobat dan belum sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Ayat itu masuk di dalam hatinya saudara. Lalu dia berdoa, dia bilang Tuhan beri aku kemampuan untuk berubah. Dan aku percaya, aku mau uji firman ini. Karena selama ini saya sudah capek menuntut suami saya dengan kata-kata yang ada ribut, berantem, marah, pergi. Setiap hari dia sudah mencoba dengan kekuatannya. Lalu akhirnya dia bilang, aku mau Tuhan, rubah aku dan aku mau praktekkan firman ini. Lalu saudara dia bilang akhirnya Bu besoknya itu saya beresin meja dengan asbak, asap rokok, debu rokok, puntung rokok. Sambil dia ngomong gini, dalam nama Yesus terakhir hari ini suamiku merokok. Dia beresin saudara, dia bilang dalam nama Yesus semua ikatan-ikatan yang mengikat suamiku dengan rokok, dengan segala macam itu aku putuskan dalam nama Yesus. Lalu sehari, 2 hari dia belum melihat perubahan. Ya, tapi dia setia terus berpuasa, dia berdoa. Dia mengubah sikap hatinya dengan yang tadinya marah-marah dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku percaya suamiku dijamah Tuhan. Akhirnya saudara, ya singkat cerita satu kali malam-malam jam 12 suaminya itu kerasukan. Ya makanya bapak-bapak hati-hati ya. Kalau istrimu sudah mulai berdoa jangan sampai bapak-bapak kerasukan. Kalau ada roh-roh yang tidak benar. Suaminya kerasukan malam-malam, lalu dia bilang sama istrinya gini,
Jangan kamu dengar-dengar itu pendeta. Nggak usah kamu dengar-dengar khotbah, itu nabi-nabi palsu mereka itu. Bohong. Terus istrinya itu ngomong sama suaminya, dia bilang, saya tahu itu bukan dia bu, matanya itu merah bu. Lalu istrinya bilang, saya tahu ini bukan kamu ya. Saya berdoa dalam nama Yesus, roh-roh yang ada dalam diri suamiku yang bukan dari Tuhan. Aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Lalu suaminya makin manifest, panas, dia bilang panas. Istrinya bilang, saya itu sudah mau lari bu, saya takut bu. Tapi saya tahu ini iblis, saya nggak boleh lari. Lalu dia mulai berperang. Akhirnya malam itu suaminya dilepaskan, tapi sebelumnya dia bilang, suaminya bilang, ambilin rokok saya. Di mana? Dia tunjuk. Di situ, di laci, di meja, di situ. Itu rumah pojok-pojokannya penuh rokok semua. Itu setan loh yang menggerakkan dia. Entah karena ketakutan nggak dapat rokok. Jadi dia simpan di mana-mana tuh rokok. Suami istrinya ambil, dia remet dalam nama Yesus. Mulai sekarang kamu enggak merokok lagi. Lalu satu saat, tapi perhatikan, saat dia merubah caranya, mengubah hatinya, Tuhan pun bekerja saudara. Satu kali suaminya jatuh kayak orang kena serangan jantung, tidak bisa bernapas. Ya mungkin juga iblis mau ambil dia karena iblis nggak rela kalau orang itu diselamatkan. Lalu istrinya bilang, saya di situ bu melihat orang mau mati itu begitu bu. Saya tengking, saya doakan dalam nama Yesus. Selamatkan suamiku Tuhan. Kalau ada kematian yang bukan dari Tuhan, aku patahkan dalam nama Yesus. Tolong suamiku, dia bilang, Pak panggil nama Yesus. Suaminya bilang, bisa, sudah berat, udah mau mati benar-benar. Tapi istrinya terus bilang, minta ampun sama Tuhan Pak, berdoa minta ampun, bilang minta kesempatan hidup mau bertobat. Akhirnya suaminya bisa berseru dalam nama Yesus, dia ucapkan nama Yesus lalu dia bisa bernapas, dia bangun kembali. Dan sejak hari itu dia berhenti rokok, berhenti mabok, berhenti minum, berhenti semuanya, Tuhan ubahkan. Waktu saya ketemu mereka di Tentena, mereka sudah melayani Tuhan, suami istri. Kenapa kita harus mengubah dengan cara kita bersyukur? Ayat ini tadi berkata, Tuhan itu kekuatanku. Hanya orang-orang yang bisa menganggap Tuhan sebagai sumber kekuatan dan mazmurnya lah, mereka yang bisa mempercayai firman dan bersyukur. Dan ketika engkau mengubah saudara sikap hatimu, lalu engkau belajar percaya pada firman, maka Tuhan pun merubah keadaanmu. Kenapa selama ini doa kita tidak dijawab? Karena engkau hanya berdoa tapi engkau tidak mengubah sikap hati dan tidak belajar untuk melakukan firman. Makanya tidak ada kuasa doa-doa kita. Lalu ayat di sini dikatakan Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia menjadi keselamatanku. Ayat yang ke-15 dikatakan, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Lihat pemazmur itu menulis, kalau kita lihat dari yang pertama dikatakan aku ditolak begitu hebat hingga aku terjatuh. Tapi perkataan pemazmur, dia tidak membiarkan dirinya terbawa tetapi dia ucapkan kata-kata syukur dari mulutnya. Dia berkata suara sorak-sorai, aku yakin dan percaya ketika aku meletakkan kekuatanku dan mazmurku kepada Tuhan, maka aku akan mendengar suara sorak-sorai kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Katakan amin. Saudara, jangan engkau anggap enteng Tuhan itu. Dia ada, dia hadir dan tangannya berkuasa, sanggup memutarbalikkan keadaan. Asal kita mau taat dan percaya. Jangan biarkan hatimu dikotori hari ini. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Sebab ucapan syukur itu akan membawa kemenangan. Ya, bayangkan dia lagi dalam keadaan tertolak, jatuh sampai hebat, tapi dia bisa berkata dari mulutnya bahwa Tuhan kekuatan dan mazmurku. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang ke-16 saudara,
Baca sama-sama. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Dalam keadaan terpuruk apapun, perkatakan firman Tuhan. Ya, kayak ibu tadi dia berkata, aku percaya Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Aku mau mengubah caraku. Dengan kekuatanku aku berantem terus dengan suamiku. Dan coba bayangkan saudara, kalau dia mempertahankan caranya merubah suaminya dengan tiap hari ngomel marah-marah. Ternyata yang di dalam suaminya itu bukan suaminya lagi, udah roh setan. Karena firman Tuhan berkata peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat. Roh itu masuk dalam jiwa suaminya, mengendalikan hidup suaminya. Nah, ketika dia berantem dengan suaminya, perang mulut, kata-kata, saling maki, kira-kira setannya keluar enggak? Malah tambah banyak, ngajak teman-temannya datang. Bukan cuma itu, istrinya juga dimasuki setan. Makanya sama-sama setan. Lah kalau di dalam rumah tangga sama-sama setan, kira-kira jadi apa rumah tangga itu? Ketika ada salah satu orang yang mau merendahkan hati, mengubah cara pandangnya dan percaya kepada firman Tuhan dan berkata tangan kanan Tuhan berkuasa mengubahkan suamiku, mengubahkan anak-anakku. Aku percaya tangan kanan Tuhan berkuasa mengubahkan ekonomi keluargaku. Saudara, itu akan terjadi waktu engkau mengubah cara pandang dan sikap hatimu terhadap keadaanmu. Ayo jadi orang yang positif. Ayo jadi orang yang bersyukur. Ya, saya berbicara begini bukan saya tidak mengalami. Saya mengalami begitu banyak hal yang pahit. Diizinkan Tuhan terjadi. Tapi saya tidak mengizinkan kepahitan itu masuk dalam hati saya. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi saya. Katakan amin. Ya, dan apa yang kita lihat saudara, ke depan responmu akan menentukan ya keadaan hidupmu. Lalu ayat yang ke-17 berkata di sana, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dalam segala proses, dalam segala keadaan perkatakan, aku tidak akan mati. Bisnisku tidak akan mati, keuanganku tidak akan mati. Tetapi ya aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Coba kalau istrinya itu hidup dengan kepahitan. Saat suaminya kena serangan jantung dia doakan mati kau dalam nama Yesus. Bisa kan? Tapi kan tidak. Dia bilang Pak cepat berseru kepada Yesus. Sehingga muncul kesaksian yang luar biasa. Dan apa yang saya saksikan ini saudara adalah penggenapan dari apa yang ditulis di sini. Ya, kita tidak akan mati, tapi aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Makanya ketika engkau lagi dalam proses, seterpuruk apapun keadaanmu hari ini, seterpuruk apapun keuanganmu hari ini, jangan berkata gini, mati aku. Orang Kristen tuh suka ngomong, mati aku. Saya tuh kalau ketemu orang, ya cuma lupa apa gitu, ya ampun, mati aku. Saya bilang cabut dalam nama Yesus. Kenapa kau mau mati? Cuma lupa dompet di rumah, lupa HP, bisa-bisanya mulut keluar, mati aku. Bertobat loh saudara. Mati beneran loh. Ya. Apa yang mati? Keuanganmu mati, hidupmu mati. Apa-apa ngomong mati aku. Ya, hati-hati dengan kata-kata. Ayat ini berkata, aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan untuk apa kita hidup? Untuk kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang perkasa tadi, amin. Coba kita introspeksi diri saudara, selama jadi Kristen, engkau sudah punya belum cerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib di hidupmu? Atau kita cuma jadi Kristen gini, enggak bu, saya enggak punya kesaksian apa-apa, berarti engkau belum mengalami Tuhan. Berarti engkau belum mempraktekkan firman, sebab ketika engkau belajar mempraktekkan firman, engkau pasti punya cerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 18 berkata di sana, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Memang Tuhan akan mengizinkan seringkali kita dihajar, tapi itu akan membawa iman kita semakin naik. Itu mencobai hatimu. Tuhan mau lihat sikap hatimu dari setiap pencobaan yang dia izinkan terjadi. Untuk menguji apakah hati kita itu benar-benar sungguh-sungguh di hadapan dia.
Ya, lalu dikatakan di sana ayat yang ke-19 ya, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Ini pemazmur hebat loh. Tadi dia bilang, aku ini ditolak dengan hebat sampai aku terjatuh. Seringkali di dunia ini Tuhan akan izinkan kita ditolak, pelayanan kita jatuh, bisnis kita jatuh, usaha kita jatuh, keluarga kita jatuh, nama baik kita jatuh, seringkali Tuhan akan izinkan. Tapi jangan pernah keluar dari mulutmu kata-kata yang negatif. Tetap perkatakan firman Tuhan. Bahkan pemazmur ini berkata apa? Aku hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Bukakanlah bagiku pintu gerbang kebenaran. Di dalam keadaan terpuruk sekalipun, tetaplah berharap untuk mengenal kebenaran. Supaya engkau bisa bersyukur, hendak mengucap syukur. Aku hendak mengucap syukur, bukakan pintu gerbang kebenaran dan aku hendak masuk ke dalamnya. Jangan tinggal di luar kebenaran, masuk di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Hidupi firman, percayai firman, perkatakan firman, lakukan firman. Engkau masuk dalam firman itu dan engkau akan bisa mengucap syukur. Engkau bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Ayat 20 berkata, inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Ayat 21, ini ayat dari gereja, baca bersama 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Karena kalau kita berbicara tentang waktu, itu juga berbicara tentang sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali. Amin. Ya, waktu itu nggak bisa kembali. Saudara pakai atau tidak pakai, dia tetap akan berlalu. Ya, jadi kita bangun pagi nih, kita mau ngapain? Ya, duduk-duduk aja sampai siang, waktu itu berlalu. Ya, sampai malam ya waktu itu berlalu. Mengapa kita harus sangat menghargai waktu? Karena yang pertama, waktu itu tidak bisa diputar kembali. Hari yang seperti ini ya hanya hari ini, besok itu sudah lain ceritanya lagi. Nah, kenapa kita harus menghargai waktu? Yang pertama saudara, karena waktu itu tidak bisa kembali lagi. Yang kedua saudara, kenapa kita harus menghargai waktu? Karena satu saat kita semua harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk apa waktu yang kita pakai selama kita ada di dunia ini. Saudara, dan yang namanya waktu ini ya, apalagi di akhir zaman, Alkitab berkata kita ada di waktu-waktu yang singkat. Lihat saja pandemi ini, rasanya baru bulan lalu kita mengalami yang namanya virus corona ini kan. Tiba-tiba udah setahun loh. Ya, bulan depan itu udah setahun dan tanpa kita sadari waktu ini kan terus berlalu. Ya. Kita siap atau tidak siap, kita terima atau tidak terima, kita mau atau tidak mau. Dia terus berlalu, berputar terus tanpa pernah bisa kembali lagi. Ya, dan Alkitab berkata kita ada di waktu-waktu yang singkat hari-hari ini. Saudara, kenapa singkat? Ya, secara ilmu pengetahuan, perputaran rotasi bumi yang sekarang ini beda sama yang dulu. Jadi 24 jam yang sekarang sama yang dulu itu beda. Kenapa? Akibat gempa yang terjadi, akibat banyak hal yang terjadi di bumi ini memang perputarannya itu semakin cepat sekarang. Jadi berbeda durasi waktu yang dulu dengan yang sekarang. Ya, dan Alkitab berkata di waktu-waktu yang terakhir kamu akan merasa waktu ini singkat. Ya, dan benar kita tuh sekarang ya pagi itu tanpa terasa, ya tahu-tahu kita ngobrol sebentar udah sore ya. Benar gak saudara? Atau cuma saya yang merasa begitu? Ya aduh tiba-tiba kok udah sore aja ya, kita padahal baru ketemu teman. Dan rasanya satu hari itu begitu singkat. Nah, kenapa kita harus menghargai waktu? Yang pertama tadi karena waktu tidak bisa kembali. Yang kedua karena waktu harus kita pertanggungjawabkan. Karena yang ketiga waktu ini sedang dipersingkat. Ya, ini ada waktu-waktu yang sedang dipersingkat. Saudara, mari kita lihat Yakobus pasal yang keempat ayat 14 dulu. Yakobus pasal yang keempat ayat 14 berkata begini saudara, ya.
Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, ini berbicara tentang waktu hidup kita. Alkitab berkata, apakah arti hidup manusia di dunia ini? Arti hidup manusia itu hanya seperti uap. Ya, saudara tahu uap, kalau ibu-ibu yang masak air di kompor lalu ada asapnya itu, kita baru lihat tiba-tiba udah hilang. Nah, Alkitab berkata seperti itulah arti hidup kita manusia. Ya, hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, udah gak ada. Mari kita sungguh-sungguh memakai waktu dan menghargai waktu hidup kita, karena hidup manusia itu singkat. Ya, yang namanya kematian itu tidak pernah diduga. Tapi yang pasti dalam hidup ini adalah kematian. Semua orang pasti mati. Siapa yang mau tinggal terus di dunia? Angkat tangan. Yang nggak mau mati-mati. Ya, ada di sini? Ya, nggak mau ya. Kita itu sudah ditakdirkan Tuhan satu saat akan mati. Karena kematian bagi sebagian orang itu anugerah yang ditunggu-tunggu. Contoh orang-orang yang mengalami sakit, ya, yang sudah disuntik morfin tingkat tinggi karena sudah tidak tahan menahan sakit. Ya, ada banyak orang yang telepon saya, Bu, doakan biar saya mati, Bu. Saya sudah tidak kuat, tiap hari saya bangun hanya menahan rasa sakit, Bu. Jadi saudara, bagi sebagian orang mati itu benar-benar hal yang mereka rindukan. Kenapa? Sudah terbaring tidak berdaya menahan kesakitan. Nah, kalau Tuhan masih kasih kita waktu hidup, mari kita pergunakan dan kita hargai. Karena Alkitab berkata arti hidup manusia itu hanya seperti uap. Catat baik-baik itu. Hidup kita ini hanya seperti uap. Mari kita buka bersama Mazmur 90. Mazmur 90 ayat yang ke-10, saudara, ini pasti sudah jadi ayat hafalan kita juga ya. Mazmur yang ke-10, Mazmur 90 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, jadi Alkitab kembali mengingatkan kepada kita, tadi kita sudah baca bahwa hidup kita seperti uap. Dan sekarang di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 kita diingatkan lagi, masa hidup kami itu 70 tahun. Ya, puji Tuhan yang sudah lewat 70 tahun masih hidup itu anugerah, dan kalau kuat bisa mencapai 80. Tetapi nanti ya kebanggaannya sakit penyakit dan penderitaan. Ya, makanya orang itu kalau sudah di atas 70, tapi saya lihat Bapak Gembala kita luar biasa ya saudara. Luar biasa loh itu. Saya kemarin sama suami baru ngomong ya, itu Pak Abraham tuh ya. Luar biasa, ya kenapa? Udah umur segitu nanti lari ke Kelapa Gading, lari ke sana, lari ke sini, itu hebat loh. Ya itu kalau bukan Tuhan tuh enggak bisa saudara. Ya kita aja, saya aja belum tentu nanti bisa mencapai umur seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu hidup kita sampai umur berapa. Kita semua berharap umur panjang, tapi kalau yang namanya memang takdir Tuhan, kita akan dipanggil Tuhan, nggak ada yang tahu. Tapi bagian kita ingat hidup dan mati itu adalah hal yang luar biasa di dalam Kristus ya. Bagiku hidup Kristus, mati adalah untung. Bahkan firman Tuhan bilang, jadi kita nggak perlu takut. Saudara, ada banyak orang ya kayak di kota-kota besar, di negara-negara besar sekarang Amerika, Eropa. Itu sekarang orang yang usia lanjut banyak sekali. Ada banyak di atas 100 tahun masih hidup. Kenapa saudara? Karena memang mereka sudah mengenal yang namanya teknologi kesehatan. Ya sekarang itu kan macam-macam. Ya kemarin tuh saya baca ya ada seorang tokoh dia ngomong. Jadi salah satunya itu yang kayak orang-orang itu kan suka yang stem cell ya. Saya juga baru tahu itu stem cell itu.
Nanti darahnya dikeluarin gitu ya, 1 apa 2 kantong. Lalu sel-selnya yang tua di dalam darah itu dibuang, dipilih sel-sel yang masih muda. Lalu sel muda itu dikembangkan di dalam kantong itu. Jadi dalam 1 kantong itu tadinya isinya sel muda itu hanya 20. Dalam waktu berapa hari dikembangkan bisa jadi jutaan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan. Jadi saudara, 1 kantong berisi 200.000 sel baru. Ya, lalu itu disuntikan lagi ke dalam tubuh orang itu, darahnya sendiri. Jadi sel barunya itu tambah banyak. Ya, kemarin saya baca satu tokoh, dia bilang kayak saya ini sudah 10 kali stem cell. Jadi dalam tubuh saya sudah ada 2 juta sel baru. Sel lamanya sudah dibuang lalu dikasih sel baru. Ya, jadi sudah ada 2 juta sel baru. Makanya umur bertambah tapi ya kekuatan tetap ya hari-hari ini. Apalagi di luar negeri, di negara-negara berkembang. Sekarang menemui orang yang umurnya 100 tahun banyak. Ya kenapa? Dia minum vitamin. Ya saya pernah ketemu satu ibu, dia bilang saya sehari minum 20 vitamin bu. Wih dahsyat itu. Iya. Yang buat tulang 1, yang buat rambut 1, yang buat kuku 1. Jadi 1 hari 20 vitamin. Ya tapi makanya juga banyak sekarang umur 60 masih selingkuh. Ya, saya layani ada oma-oma umur 60 tahun selingkuh saudara. Ya saya bilang oh haleluya ini oma ya perlu bertobat. Saya bilang oma ingat umur. Ya sebentar lagi di absen sama Tuhan loh. Orang itu kalau sudah di atas kepala 6 harus siap-siap. Siap-siap apa bu? Ya siap-siap menghadap. Ya benar enggak saudara ya, apalagi kalau sudah di atas umur harus bijaksana hidup. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Umur 60 masih selingkuh coba. Ya waktu hidupnya dipakai untuk berbuat dosa, tetapi memang terjadi. Karena sekarang banyak ibu-ibu umur 60 tidak kelihatan loh. Ya karena sudah merawat diri, minum vitamin. Tapi Alkitab itu enggak pernah salah berkata umur manusia itu 70. Ya selanjutnya itu kalau kuat bisa mencapai 80, yaitu tadi kalau minum banyak vitamin 80 tahun. Tetapi kebanggaannya itu ya kesukaran dan penderitaan. Jadi orang kalau udah tua, makanya oma-oma kalau ketemu ya, saya kalau lihat mami saya ketemu sama temennya, gimana kabar? Iya baik sih tapi aduh lutut ini loh. Jadi ceritanya penyakit tuh. Orang itu kalau umurnya 30 tahun ketemu yang dicerita itu pekerjaan. Ya pekerjaan sukses. Ya gimana kabar bro? Wah luar biasa ya sekarang ya iya puji Tuhan lah saya sekarang dapat order ini puji Tuhan sekarang saya kerjaannya ini. Ya puji Tuhan pokoknya yang dibanggakan itu pekerjaan. Nanti umur 40 ya 50 kalau ketemu yang dibanggakan apa? Udah punya rumah berapa? Ya puji Tuhan ya sekarang rumah sih baru 10 sih. Ya saya juga sudah punya mobil, sudah punya ini, sudah punya istri, sudah punya anak yang diceritain anak. Tapi kalau sudah umur 60 ke atas 70, kalau ketemu yang diomongin kesehatan dan penyakit. Benar enggak ibu-ibu? Ya kalau ketemu gimana kabar? Baik sih tapi aduh nggak tahu ya akhir-akhir ini lutut ini loh buat jalan sakit. Nanti temennya iya saya juga nggak tahu tiap hari cekot-cekot kepala. Lalu akhirnya mereka mulai sharing minum itu loh bagus loh. Yo iya itu obat ini. Coba deh saudara lihat ya kenapa memang waktu di hidup ini ya itu ada waktu-waktunya. Dan Alkitab berkata kalau orang sudah di atas 70 ya 80 kesukaran dan penderitaan. Ya, lalu di sana dikatakan di sana sebab apa? Berlalunya buru-buru dan kami ya melayang lenyap. Ya, dan kalau kita sudah masuk kepada kematian sudah selesai hidup kita. Makanya Alkitab bilang, ayo kita menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Ayat yang ke-11 berkata, ayat yang ke-11 ya, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu?
Ayat 12 ini adalah ayat yang sering kita baca dan kita hafal. Karena itu dia bilang ayat 12 apa? Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana cara kita menghargai waktu di hidup kita? Mari hitung hari-hari kita. Mari kita menghitung hari-hari kita sedemikian ya. Ya, supaya apa? Kita ini beroleh hati yang bijaksana. Saya melayani ada seorang wanita umur 40-an terkena kanker, saudara. Ya, tadinya dia mengalami kanker payudara dan akhirnya dokter sudah angkat tangan karena stadiumnya sudah akhir. Di dalam kesakitan yang begitu hebat, ya tiba-tiba dokter memvonis dia juga kena kanker tulang. Kanker itu sudah menyebar sampai ke tulangnya. Saudara, ya saya melihat orang ini di masa hidupnya dia aktif, saudara. Ya, dalam segala hal dia aktif, tetapi dia tidak memberikan banyak waktu untuk Tuhan. Waktu dia terbaring di tempat tidur saya datang, saudara, dia menangis ya. Dia pegang tangan saya, dia bilang, "Bu, seandainya waktu bisa diputar kembali. Saya ingin menghabiskan hari-hari saya untuk melayani Tuhan. Tetapi sekarang apakah itu masih mungkin? Kalau Tuhan kasih saya kesembuhan, saya mau hanya melayani Tuhan." Saya melihat dia bertahan hampir 2 tahunan ya. Dia mengalami kesakitan yang begitu hebat. Setiap hari hanya menjerit karena dokter juga sudah tidak bisa buat apa-apa. Ya, terakhir dia WA kepada saya di tahun pertama dia masih benar-benar berharap dia sembuh. Ya, dia masih bilang kepada saya, "Doakan biar saya sembuh, saya percaya mujizat Tuhan." Tetapi di waktu-waktu yang berikutnya memasuki tahun kedua, kayaknya dia sudah lelah dengan sakit yang begitu luar biasa. Sudah disuntik morfin. Dia mulai bilang ke saya, "Bu, doakan Bu, saya sudah berserah. Kalau Tuhan mau ambil saya, biar Tuhan ambil saya sekarang. Karena saya sudah tidak tahan menahan sakit yang luar biasa." Kenapa kita harus menghargai waktu-waktu di hidup kita? Ya, kalau kita lihat hari-hari ini orang yang sudah terbaring sakit, satu yang mereka ngomong, "Bu, kalau Tuhan kasih saya kesembuhan dan seandainya waktu bisa diputar kembali, saya mau hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan." Tapi ya rasanya sudah terlambat. Dia diselamatkan enggak? Iya, bertobat. Tetapi kan sayang, selama dia hidup, waktu yang dia pakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan berapa lama? Memang dia diselamatkan, dia bertobat di penghujung hidupnya. Tetapi kan selama hidup waktu kita tidak menghargai. Ya, saya bersyukur saya dipanggil Tuhan untuk bertobat itu selesai SMA. Jadi saya juga bersyukur tidak terlalu banyak waktu yang saya pakai untuk hidup bagi setan. Tidak terlalu banyak waktu yang saya pakai untuk hidup bagi iblis dan rencananya dalam hidup saya. Saya bersyukur lulus SMA Tuhan tangkap saya. Sejak saat itu saya bilang, "Tuhan, waktu di hidup saya mau saya pakai dan habiskan untuk menggenapi rencana Tuhan." Jadi sejak lulus SMA sampai hari ini, ya saya menghabiskan waktu saya. Benar-benar Tuhan, aku mau hanya untuk memuliakan Engkau. Dan rasanya saya puas, saudara, ketika satu saat Tuhan panggil, kita sudah memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya, mungkin tidak semua kita dipanggil untuk melayani dalam bidang pekerjaan Tuhan seperti berkhotbah atau apa, tetapi saudara, mari mulai pakai waktu hidupmu untuk menggenapi rencana Tuhan. Artinya gimana, Bu? Di dalam keluarga dan rumah tanggamu, pakailah waktu-waktu di hidupmu untuk menjadi istri. Jadilah istri yang takut akan Tuhan, yang menggenapi rencana Tuhan atas hidup rumah tanggamu. Kalau engkau sebagai suami, jadilah suami yang benar-benar memakai waktu hidupmu, ya, untuk benar-benar hidup bagi kepentingan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Kemarin ada seorang ibu yang WA ke saya, "Bu, saya mau bersaksi, terima kasih Bu, karena
Saya itu menikah dengan suami saya tidak bertobat. Suami saya ini Kristen, Bu, tapi kelakuannya itu tidak mencerminkan orang Kristen. Dia kasar, dia pokoknya tukang mulutnya kotor, kalau udah marah itu maki-maki orang. Benar-benar karakternya itu jauh dari firman Tuhan. Sampai akhirnya satu saat saya terus berdoa supaya dia bertobat. Ya, saya suruh dia ikut mesbah doanya ibu karena saya setiap malam ikut mesbah doa, marah-marah dia. Ya ngapain gini, pokoknya dia nggak mau. Satu saat Tuhan izinkan Bu dia mengalami stroke. Ketika dia mengalami stroke ya akhirnya dia kan merasa sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali manusia itu harus dibuat seperti itu baru dia bisa tahu menghargai hidup. Menghargai waktu yang Tuhan beri. Ketika dia stroke Bu, dia nggak bisa apa-apa lagi, saya terus melayani suami saya ini ya, bersyukur dapat istri yang baik saudara. Coba kalau dapat istri yang jahat yang begini ya, sudah dikasih sianida pasti. Cuma untung istrinya baik, jadi terus mengabdi. Saya terus melayani dia Bu, lalu saya mulai ajak dia ikut mesbah doa, puji Tuhan, akhirnya dia mulai ikut mesbah doa. Lalu akhirnya hidupnya mulai berubah Bu, benar-benar suami saya mengalami perubahan yang luar biasa. Setiap hari minta diputerin khotbah ibu terus. Pokoknya tiap hari putar tuh khotbahnya Debbie Basir mana. Ya tiap hari hampir 24 jam di tempat tidur. Lalu satu saat dia menangis, dia bilang begini, ya saya minta maaf selama ini hidup saya, waktu-waktu di hidup saya tidak pakai untuk menjadi suami yang baik. Tapi saya bersyukur Tuhan itu masih mengasihi saya. Dia mengalami perubahan yang begitu luar biasa sampai satu waktu dia anfal, dibawa ke rumah sakit dan akhirnya dia meninggal saudara. Tapi istrinya bilang ke saya, Bu terima kasih banget. Di penghujung akhir suami saya mau meninggal. Ya dia diubahkan Tuhan lewat setiap khotbah dan firman yang ibu sampaikan. Ya tetapi kan saudara ya bersyukur sih ya, tapi sayang ya. Makanya dia bilang selalu setiap hari kalau suami saya nangis dia cuma bilang gini, kenapa aku terlambat mengenal kebenaran. Kristen dari kecil. Dia bilang kenapa aku terlambat mengenal kebenaran sehingga aku menyia-nyiakan waktu hidupku untuk berbuat dosa, menyakiti istri dan anak-anakku. Sayang, dia bilang aku baru bisa mengenal kebenaran setelah aku ya sudah sakit dan tidak lagi bisa berbuat apa-apa untuk keluargaku. Saudara makanya firman Tuhan bilang, ya mari kita hargai waktu hidup kita sebelum datang. Hari-hari yang gelap di dalamnya dan engkau berkata tidak ada lagi pengharapan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih kasih kita waktu yang baik, kita sehat. Hidup kita nggak sakit, kita masih bisa menikmati segala sesuatu. Mari kita mulai pakai waktu kita. Coba saudara mulai merenung sekarang. Setiap pagi saudara bangun, ya untuk apa waktu hidupmu engkau pakai? Apalagi dengan adanya sekarang gadget, handphone di tangan kita, saudara waktu terbanyak dihabiskan orang itu dengan melihat handphone. Kalau yang dilihat membangun iman masih puji Tuhan haleluya 12 kali nonton khotbah. Coba kalau yang dipakai lihat hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Ya karena sekarang itu setan luar biasa, dosa itu hanya sejauh jari kita aja nih. Kita mau buka apa di sini? Ya waktu-waktu apalagi dengan anak-anak sekarang sekolah online saudara. Ya saudara lihat enggak? Ya anak-anak sekarang orang tua pada mengeluh semua ke saya, Bu. Sejak anak saya nih sekolah online, aduh Bu karakternya berubah. Jadi pemalas setiap hari cuma rebahan setelah itu handphone terus di tangan. Tanpa kita sadari, iblis terus membuat kita tertipu untuk kita menghabiskan waktu hidup kita dengan hal-hal yang sia-sia. Saudara firman Tuhan berkata satu saat loh kita harus mempertanggungjawabkan setiap waktu, setiap detik, setiap menit di hidup kita. Untuk apa kita lakukan? Untuk apa kita pakai waktu di hidup kita ini ya. Makanya dari itu mulai sekarang saudara, mari kita mulai terus berdoa Tuhan berikan kami hati. Hitung hari-hari kami sedemikian hingga kami ini beroleh hati yang bijaksana. Makanya Alkitab bilang hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Saya percaya kalau kita tahu kita mau mati besok, hari ini kita mau ngapain coba saudara?
pasti kita berusaha untuk memberikan hidup yang terbaik. Kalau kita tahu besok kita mau mati. Masalahnya, persoalannya semua orang berpikir mati itu masih lama. Kita tidak pernah menyadari. Ya, kemarin saya lihat di Facebook ada seorang teman, selamat jalan ponakanku, umur 30-an meninggal. Saya tanya kenapa? Enggak tahu, tiba-tiba anfal dibawa ke rumah sakit. Ya, enggak ada tanda-tanda apa-apa selama ini, lalu dokter bilang ternyata paru-parunya sudah terendam air. Ketika disedot akhirnya dia tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal. Hanya 1 malam di rumah sakit. Saudara, jangan pernah takabur dengan hidup kita. Alkitab berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami ini beroleh hati yang bijaksana. Hari ini kalau saudara dipercayakan rumah tangga, keluarga, pernikahan, hiduplah dengan bijaksana dengan istri dan suamimu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan suami kita dipanggil Tuhan. Kapan istri kita dipanggil Tuhan, kapan anak-anak kita dipanggil Tuhan. Bagian kita hari-hari ini adalah minta kepada Tuhan hati yang bijaksana. Bagaimana supaya hati kita bijaksana? Ingatlah bahwa waktu di hidup kita itu ya tidak banyak. Seperti sekarang saya sudah dikasih tahu 5 menit lagi selesai. Waktunya tidak banyak saudara. Ya, waktu kita itu begitu terbatas. Ayo, kalau hari ini Tuhan percayakan engkau sebagai suami, katakan Tuhan aku mau jadi suami yang bijaksana. Kalau engkau sebagai istri, jadikan aku istri yang bijaksana. Iya, kita sedang dipersiapkan menjadi umat Tuhan, gereja Tuhan yang memiliki karakter ilahi. Iya, kenapa saudara? Karena setiap kita ini dipanggil menjadi orang percaya. Sebenarnya untuk apa? Untuk dipersiapkan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Nah, apa itu menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus? Memiliki karakter ilahi. Sebenarnya ini banyak berhubungan dengan tema tahun lalu, membuang kebiasaan buruk. Ya, kenapa ini perlu diulang-ulang dalam kehidupan Kristen saudara? Karena banyak orang ngaku Kristen tapi hidupnya enggak berubah-berubah. Kelakuannya enggak berubah-berubah. Nah, lewat firman Tuhan setiap minggu yang kita dengar, tentunya harusnya kita ini berubah menjadi semakin bijaksana, semakin baik. Nah, jadi tema hari ini memiliki karakter ilahi dan untuk minggu ini adalah bagaimana memiliki emosi yang sehat. Siapa di sini yang emosinya sehat? Siapa yang tidak sehat? Siapa yang bingung sama emosinya? Kayaknya banyak yang bingung sama emosinya. Saudara, Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Alkitab berkata kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu Tuhan beri kita emosi. Coba saudara bayangkan kalau kita diciptakan tanpa emosi. Jadi gak pernah marah, gak pernah senyum, gak pernah tertawa, gak pernah senang, gak pernah sedih. Hidup itu datar, jadi kayak robot. Ya, datar aja. Makanya orang itu kalau sudah datar emosinya itu mendekati masuk rumah sakit. Perhatikan suamimu, ibu-ibu kalau di rumah senyum kagak, marah kagak, dia melongo. Nah, ini tanda-tanda ini. Emosinya mulai datar. Demikian juga suami, perhatikan istrimu kalau di rumah melongo. Nah, ini mendekati. Perhatikan anak-anak kita harus perhatikan loh. Kalau saudara lihat anak tiap hari marah terus panggil dia. Saya kalau anak saya emosian gitu ditegur apa, kadang kan emosian saya panggil. Dek, kamu kenapa ya? Mami lihat akhir-akhir ini apa dikit meledak loh. Kecuali dia bilang, iya tanggal mendekati datang bulan. Oh yowes memang wajar hormonnya. Tapi kalau bapak-bapak kan tidak datang bulan. Jadi gak boleh emosi meledak-ledak. Kalau wanita itu ada saudara, mempengaruhi emosi. Kalau mau datang bulan hormon berubah. Tapi saya perhatikan, anak saya kalau diem terus saya panggil. Kenapa? Ini penting emosi itu. Tanya anak kita, kamu kok diem terus hari minggu-minggu ini kenapa ada pergumulan? Saudara, kita mulai ya dari rumah tangga keluarga kita dulu. Kalau anakmu ada masalah, ada apa, ajak dia cerita. Jangan sampai tiba-tiba saya nggak tahu bu anak saya tiba-tiba mau melakukan bunuh diri. Lah kenapa? Karena dalam rumah kita ini sudah emosinya semua datar udah. Yang penting jangan kalangan bumi datar aja.
Ya, saudara, bagaimana supaya kita ini emosinya stabil, bagaimana supaya emosi kita sehat? Saya percaya tidak mungkin kita bisa hidup berkenan pada Tuhan kalau emosi kita tidak sehat. Orang marah itu normal, tapi kalau marah-marah itu sakit jiwa. Nah, bagaimana kita menjaga emosi kita stabil? Saudara, kenapa Tuhan ciptakan kita ini dengan emosi? Karena Tuhan itu juga Tuhan yang punya emosi. Alkitab berkata Allah itu bisa murka, Allah bisa marah. Allah bisa senang dengan kita hidup melakukan firman-Nya, dia disenangkan, kata Alkitab. Tuhan suka, Tuhan senang, Tuhan bersuka cita. Ada ayat yang berkata Tuhan tertawa. Berarti Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan emosi, makanya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kita punya emosi, tetapi yang menjadi salah karena manusia jatuh ke dalam dosa, emosinya menjadi tidak terkendali. Boleh marah, tapi jangan marah-marah. Boleh sukacita, senyum, tapi jangan senyum terus. Nanti jadi gila. Nah, bagaimana saudara? Mari kita buka bersama firman Tuhan. Ya, bagaimana supaya emosi kita ini menjadi sehat? Saudara, kita percaya ya kalau kita itu punya emosi dan emosi itu bisa menular kepada orang lain. Kalau kita emosinya tidak sehat, maka orang lain yang ada di sekeliling kita juga bisa terjangkit emosinya dengan tidak sehat. Ya, jadi kita ini perlu mengatur, mengurusi, ya, berhikmat dengan hidup kita sendiri supaya sebagai suami kita jadi berkat, sebagai istri kita jadi berkat, sebagai anak kita jadi berkat. Hari-hari ini kita harus hidup berdampak karena kita punya waktu nggak banyak di dunia ini. Ini waktu berlalu cepat sekali loh, padahal ini pandemi loh, apalagi kalau nggak pandemi. Bisa jalan-jalan terus kan, nggak tahu terasa udah akhir tahun loh. Ya. Nah, makanya kita hidup berdampak yuk. Setidaknya kalau engkau tidak bisa menyenangkan orang lain, ya jangan jadi batu sandungan untuk orang lain. Ya, kita lihat bersama. Yang pertama saudara, bagaimana supaya kita ini bisa menjadi orang yang memiliki karakter ilahi. Mari kita lihat bersama saudara, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Cara agar kita bisa mengendalikan emosi, agar kita bisa mengendalikan diri, agar kita bisa memiliki emosi yang sehat. Firman ini berkata, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 6 dan 7, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala apa? Kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat ini berkata, bagaimana supaya kita ini punya emosi yang terkendali, yang sehat. Yang pertama, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Orang yang selalu merendahkan diri itu tidak mungkin emosinya meledak-ledak, tuh nggak mungkin. Orang yang selalu merendahkan diri di tangan Tuhan itu tidak mungkin dia menjadi orang yang terus hidup di dalam dosa. Saudara, artinya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan itu apa? Ketika kita mau marah, saat mungkin kita disakiti. Saya mau tanya saudara, kita nih kalau difitnah orang, dengar kata-kata yang gak benar tentang kita, kita marah gak? Saudara kalau difitnah, dikata-katain, saudara marah apa enggak? Yang marah angkat tangan, yang marah. Yang tidak marah angkat tangan. Ini maunya apa ya saudara? Saudara yang kalau difitnah, diejek, dikata-katain, saudara marah, tolong saya melihat tangan yang marah. Berarti Anda masih manusia. Yang tidak angkat tangan saya doakan ada sayap Anda terangkat hidup-hidup. Itu sudah tidak injak bumi berarti. Yang namanya kita, saya pun kalau difitnah marah enggak? Itu emosi, itu layak, itu biasa, namanya manusia. Kita bukan malaikat. Kalau kita dengar orang fitnah kita sesuatu yang tidak benar, nomor satu ya pasti di hati itu marah. Itu biasa. Tetapi bagaimana supaya marah kita ini tidak berlanjut menjadi dosa? Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Waktu kita mendengar sesuatu, langsung cepat-cepat katakan. Kalau saudara mungkin gak sempat berlutut, duduk berdoa, bilang aja di hati, Tuhan,
Aku tuh marah difitnah begini, tapi aku menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong berikan aku kekuatan. Saya mau tanya, kalau saudara berkata seperti itu di hatimu ketika engkau marah, selesai itu engkau masih mau ngamuk-ngamuk enggak? Enggak. Misalnya besok ingat lagi, marah lagi enggak? Marah lagi. Itu proses. Waktu kita sudah merendahkan diri, apakah kita langsung lupa? Enggak. Besok kita ingat lagi, karena setan memang tugasnya mengingatkan. Setan itu tugasnya mengingatkan, tapi sayangnya dia tidak ingatkan rumus fisika, matematika, enggak. Coba kalau setan mengingatkan kita rumus fisika, matematika yang baik-baik, enak ya. Tapi dia ingatkan yang buruk-buruk, itu kerjaan setan. Jadi kalau hari ini kita difitnah, kita merendahkan diri, kita bisa menguasai diri, belum tentu besok bisa. Besok setan akan datang ingetin lagi, itu orang ya kebangetan banget ya. Anakmu itu kebangetan, orang tuamu itu loh kebangetan. Cepet-cepet Tuhan, aku menyerahkan Tuhan, hari ini marahku ke dalam tangan-Mu, tolong aku Tuhan. Saya yakin saudara, kalau kita menjadi orang yang mau merendahkan diri kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan dilepaskan, dibebaskan dari semua ikatan-ikatan dosa, termasuk emosi yang tidak stabil. Masalahnya tidak semua orang Kristen mau merendahkan diri. Ada yang gini, dia pikir saya ini siapa? Bukannya merendahkan diri, malah meninggikan diri. Maka jatuhlah kita dalam masalah. Ini dalam segala hal. Ada orang-orang datang, Bu saya bersinah, Bu saya selingkuh, tapi saya nggak bisa lepas Bu, berat. Saya bilang, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Coba ya kalau sudah mau tergoda berbuat dosa, cepet-cepet ngomong, Tuhan aku ini udah mau berdosa, tolong aku Tuhan. Waktu kita berdoa seperti itu, kita berserah seperti itu, saya yakin saudara, Tuhan memberikan kuasa agar kita ini terhindar. Jadi cara yang pertama bagaimana kita bisa memiliki emosi yang sehat ya di dalam Tuhan, rendahkan dirimu. Lalu dikatakan serahkanlah, waktu kita datang merendahkan diri lalu kita menyerahkan, Tuhan aku serahkan Tuhan. Aku serahkan padamu, kenapa? Karena hakmu lah yang saya difitnah orang saudara, saya marah waktu dengar itu. Tapi saya bilang cepat-cepat Tuhan aku merendahkan diriku Tuhan. Beri aku kekuatan untuk ampuni orang itu Tuhan. Lalu saya bilang, aku menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Waktu dia merendahkan saya, waktu dia menghina saya, waktu dia memfitnah saya, biar dia berurusan dengan Engkau Tuhan. Karena saya ini tidak ada apa-apanya. Mari kita belajar saudara, ketika kita sudah bersikap begitu, emosi kan ditekan kan. Tapi kalau tidak kan kita terpancing. Telepon kata-katain orangnya. Enggak usah saudara, kita belajar supaya emosi kita ini stabil. Supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana Bu kalau kita ini marah, meledak-ledak, kita enggak bisa menguasai diri. Yang kedua mari buka Mazmur 4 ayat yang ke-5. Ini bagi orang yang suka marah-marah tidak bisa menguasai diri. Mazmur 4 ayat yang ke-5, ayat yang ke-5 ya, ini ayat yang ke-6. Mazmur 4 ayat yang ke-5, di sana firman Tuhan berkata, Mazmur 4 ayat yang ke-5, multimedianya belum ngopi nih. Perlu dikasih kopi ya. Mazmur 4 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata begini, kita baca sama-sama, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Marah itu emosi. Tuhan juga tahu kita punya emosi untuk marah. Tapi bagaimana marah yang alkitabiah? Ini marah yang alkitabiah. Biarlah kamu marah. Marah-marah aja marah. Wong namanya manusia marah. Tetapi waktu kamu marah, jangan sampai berbuat dosa.
Artinya berbuat dosa itu apa? Kita sampai menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Makanya dikatakan biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hati. Jadi kalau suamimu marah-marah ibu-ibu, enggak usah dibalas marah-marah, dalam hati saja. Memang aku juga jengkel. Tapi dalam hati. Karena kalau keluar dari mulut suami marah, kita juga keluar dari mulut marah, maka terjadilah pertempuran sengit. Anak-anak dengar, kita nggak jadi berkat. Berkata-kata di dalam hati. Udah gitu dikatakan apa? Di mana berkata-katanya? Di tempat. Jadi kalau marah, terutama ibu-ibu, juga bapak-bapak, kalau marah jangan tinggalkan rumah, ambil kunci mobil, ambil kunci motor, pergi tinggalin rumah. Hati-hati marah pergi dari rumah, kecelakaan, mati, masuk neraka. Kita dengar apa Alkitab bilang, waktu marah, marah dalam hati, enggak usah mulut bicara, masuk kamar, duduk di mana? Tempat tidur. Masuk kamar aja, tetap di dalam hatimu, di tempat tidurmu, enggak usah pergi kemana-mana. Dulu saya emosinya agak-agak gangguan jiwa. Saya dulu kalau berantem sama suami, saya pergi dari rumah. Tersinggung dikit pergi. Saya pernah pergi bawa anak saya tuh yang masih berapa hari dari rumah sakit. Saya pergi, saya matiin HP. Dalam hati saya, biarin kamu cari saya, syukur kalau kamu tersiksa. Teman saya bilang, Dep nanti suamimu cari-cari kamu kemana-mana, biarin dia tersiksa. Orang sakit jiwa cenderung menyakiti orang lain. Tapi ketika Tuhan sembuhkan emosi saya, karena ternyata saya masih punya kepahitan kepada keluarga saya yang saya tidak sadari itu tersimpan di dalam hati. Ketika saya mulai dilepaskan, saya memperkatakan firman, saya melakukan firman. Ya sekarang saya enggak pernah lagi marah pergi dari rumah. Kalau marah naik ke tempat tidur, marahlah di sana, berkata-kata di dalam hatimu, marah-marah aja, tetapi tetaplah diam. Susah apa susah? Marah disuruh begini, ini susah enggak saudara? Susah, tapi kan kita mau berkenan sama Tuhan kan? Kenapa Anda datang di gereja hari Minggu? Supaya dengar firman dan supaya firman itu merubah hidup kita. Kenapa kita datang ke gereja? Karena kita rindu hidup kita diubahkan. Kalau saudara datang ke gereja tidak rindu diubahkan, lebih baik tidak usah ke gereja. Buang waktu, buang tenaga, buang uang. Kenapa kita ada di sini? Karena kita rindu Tuhan ubahkan hidupku. Lewat firman yang aku dengar itu mengubah karakterku, menjadikan aku memiliki karakter ilahi. Tapi kebanyakan orang Kristen itu hidup emosinya nggak stabil, meledak-ledak. Bahkan ada suami saya itu udah tua sih bu. Tapi kalau marah, saya bilang ajak ngomong empat mata bu. Mana mau bu suami diajak omong empat mata. Ya sudah kalau dia tidak mau empat mata, bermata-mata. Artinya apa? Ajak pihak ketiga, keluarganya, orang tuanya itu siapa? Sebelum undang orang lain. Kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan loh. Pokoknya suami saya itu bu, marah-marah di rumah, uang saya nggak dikasih. Anak-anak saya enggak ada biaya, kalau diajak ngomong marah, enggak pernah bisa diajak ngomong. Saya bilang libatkan pihak ketiga. Alkitab bilang selesaikan empat mata. Kalau enggak bisa, ajak satu saksi, entah itu hamba Tuhan, entah itu keluarga, orang tuanya, tapi bicara di depan saksi. Ini mau dibawa kemana rumah tangga ini? Karena ini rumah tangga bukan rumah makan. Jadi perlu bicara. Enggak bisa bu, suami itu kalau diajak bicara ini berarti suaminya sakit jiwa. Lah itulah persoalan ibu. Ibu siapa suruh menikah dengan orang yang sakit jiwa. Ya saya mentok sampai di situ. Kalau udah orang konseling begitu, ibu doa aja bu. Ya ibu nangis di kaki Tuhan untuk suami ibu. Kemarin saya tuh ya ketemu dengan seorang jemaat mesbah doa.
Dia cerita, Bu, saya ini dulu dari agama seberang. Saya jadi Kristen karena menikah dengan suami saya, Bu. Waktu saya jadi Kristen pindah agama ikut suami, waduh saya menemukan suami saya ternyata tidak bisa menjadi imam. Karakternya rusak, hancur, bahkan selingkuh terus. Akhirnya dia memilih tinggal dengan perempuan itu. Saya biarin, Bu, karena saya juga nggak mau ribut-ribut terus. Ya udah dia pergi tinggal sama perempuan itu. Habis miliar-miliar uang, tiba-tiba dia dipukuli perempuan itu, dia kena stroke ringan. Dibawa pulanglah ke rumah saya sama saudaranya, sama keluarganya. Kamu masih sah sebagai istrinya, nih suamimu stroke ringan, tolong dirawat. Dia bilang gini, saya, Bu, saya mau tanya di sini, ibu-ibu kalau kita punya suami begitu terus digituin, mau nggak ngerawat lagi? Biar bapak-bapaknya mendengar. Ya, dia bilang, saya berdoa, Bu. Saya bilang sama keluarganya, saya tanya Tuhan dulu ya. Saya berdoa, Tuhan, nih dia pulang dalam keadaan begini, udah dosa pulang ke gini, apa yang harus saya lakukan? Saya dengar, Bu, Tuhan jawab ibadah. Waduh, cuma satu kata itu, ibadah. Waduh, berarti saya disuruh rawat nih suami saya, berarti itu ibadah saya. Ya udah saya terima, Bu, saya rawat. Bawa berobat di rumah sakit Pondok Indah, habis ratusan juta, habis itu dirawat di rumah, saya pakai suster, rawat dia di rumah, Bu, ya semua sembuh, balik ke perempuan itu. Kalau ngerti gitu dulu buburnya dikasih sianida. Balik ke perempuan itu, ya saya mau bikin apa, Bu, ya udah dia maunya begitu, ya saya juga nggak larang, dia pergi. Kena serangan stroke yang kedua. Ya itu udah setengah lumpuh, Bu. Saya rawat lagi, Bu. Sembuh lagi, balik lagi loh. Ini memang orang ini ya. Akhirnya dia kena serangan yang ketiga, udah gak bisa apa-apa. Sudah tidak bisa apa-apa. Niat udah gak bisa gerak apa-apa, di tempat tidur dibawa lagi ke rumah saya, Bu. Ya udah saya panggilin suster, rawat dia di kamar atas. Udah kencing di celana, udah pokoknya ya, makanya bapak-bapak kalau engkau masih sehat tuh enggak usah sombong. Amin bapak-bapak. Tolong bapak-bapak bilang amin yang kenceng. Ya, saya itu dengar orang-orang tuh konseling ini sampai gregetan saya. Kalau sehat banyak uang, pergi lupa istri. Waktu udah sakit, sekali aja Tuhan congkel saraf di otakmu, stroke. Makanya waktu masih sehat bertobat, hidup sungguh-sungguh dalam jalan Tuhan. Kena stroke yang ketiga dibawa pulang lagi. Untung loh ibu ini punya hati benar-benar. Ya, saya bilang, wah ibu hatinya luar biasa. Iya, Bu, saya yakin kalau malaikat aja mumet urus yang begini. Cuma untung saya masih mau urus, Bu. Terakhir itu ya, Bu, saya urusin dia, Bu. Saya suapin, saya minumin obat karena udah gak bisa apa-apa, Bu. Saya layanin dia, Bu. Mati, Bu, suami saya. Dan matinya senyum lagi. Coba, Bu, dia mati enak senyum, saya sengsara. Lucu loh ibu itu. Saya bilang, ibu lucu loh, Bu. Ya harusnya ibu bersyukur dia mati senyum. Ya mati sih senyum, Bu. Orang-orang pada ngeliat, ih luar biasa ya suaminya mati tersenyum. Iya dia tersenyum. Karena saya sengsara makanya dia tersenyum. Tapi kita lihat saudara. Ya, saya bilang ibu itu berarti luar biasa, ibu punya hati. Enggak, Bu, cuma karena Tuhan ngomong itu ibadah. Itu ibadah. Kalau orang yang emosinya sakit, enggak mungkin bisa melakukan itu. Makanya juga buat bapak-bapak ya, ayo selama Tuhan kasih kita ini kesehatan, pergunakan sebaik-baiknya untuk hidup berdamai. Saya menemukan banyak di dalam keluarga Kristen sekarang itu sudah tawar. Sudah tidak ada kasih, nggak ada cinta, sudah tawar. Suami istri udah malas omongan. Kenapa ini? Karena semua udah mulai sakit jiwa. Makanya saya selalu bilang, pre to wed itu tidak seindah after wed. Ya, ketika kita menikah kita perlu minta merendahkan diri sama Tuhan. Supaya hubungan rumah tangga kita selalu manis di dalam Tuhan. Bisa kita beradu pendapat tetapi jangan lama-lama.
Lakukan firman ini dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan kamu berbuat dosa, berkata-kata dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Tetap diam aja saudara, ya. Di atas tempat tidur, jangan kemana-mana. Orang lagi marah di rumah, pergi dari rumah, itu bahaya loh. Engkau bisa di luar sana ketemu setan, ya bapak-bapak, kalau marah sama istri pergi ke warkop. Ya, di warkop ada janda yang melayani minum kopi. Ya, jandanya manis, tapi istrimu di rumah lebih manis. Amin bapak-bapak. Tolong aminnya rela. Ayo kita sehatkan emosi kita. Minta firman Tuhan yang memberikan kita nasihat, memberikan kita ya pedoman untuk kita ini bisa hidup terus menyenangkan hati Tuhan ya. Marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Terutama kita suami istri ya, di dalam hubungan berkeluarga antara orang tua dan anak. Banyak orang-orang tua saya dibilang, ibu tolong khotbah sesekali buat yang single parent dong bu. Ibu selalu kalau khotbah cuma buat suami istri. Bagaimana dengan kita yang gak punya suami? Ya tapi kan khotbah itu sama aja sebenarnya, mau suami mau istri. Kan kita diajar untuk tidak marah. Kan kena juga buat yang single. Ya tidak membenci, kalau marah sama anak, marah kepada siapapun, ya udah gak usah berlama-lama, kita lakukan firman. Ayat ini berkata biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Sudah cepat-cepat beresin hatimu. Lalu saudara yang ketiga, bagaimana cara kita ini memiliki emosi yang sehat di dalam Tuhan. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai 27 ini ayat dari gereja saudara ya. Efesus pasal 4 ini tema kita yang diberi ya, firman Tuhan berkata begini, apabila kamu menjadi marah, ya janganlah kamu berbuat dosa. Dengan cara bagaimana? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, 27. Dan janganlah beri apa? Kesempatan kepada iblis. Kenapa hidup kita ini sering kali menjadi bulan-bulanan iblis dan kita ini terus jatuh bangun di dalam dosa? Kenapa? Karena kita suka memberi kesempatan kepada iblis. Contoh nih ya saudara, kalau kita marah ya, terus nanti suami ngomong atau orang siapa ngomong, jangan ngomong dulu, saya lagi marah. Marah kok diingat-ingat, marah kok direnung-renungkan. Lupakan kalau kamu tuh lagi marah. Walaupun iblis ingetin, cepat-cepat buang. Dalam nama Yesus aku udah gak marah. Nanti iblis ingetin lagi, itu orang ngomong dalam nama Yesus aku tidak marah. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu kerjaannya mencari kesempatan. Tapi kalau kita menutup kesempatan buat dia, ya dia tidak bisa masuk. Tapi kalau kita beri kesempatan, maka iblis akan menguasai jiwa kita. Sehingga emosi kita saudara tidak terkendali lagi. Firman Tuhan berkata, jangan kamu buat dosa kalau kamu marah. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Beri kesempatan pada Roh Kudus untuk menjamah hatimu. Ya, beri supaya karakter kita ini berubah menjadi karakter ilahi. Ya, jangan saudara, jangan biarkan setan mengambil alih hidup kita dalam segala hal. Emosi bisa juga berbicara kesenangan. Saudara yang senang dengan apa? Maaf, Anda yang terikat dengan film porno, itu juga salah satu adalah pelampiasan emosi. Ada orang-orang yang waktu ketika dia senggang waktunya apa, dia melihat hal-hal yang seperti itu. Berdoa dalam nama Yesus. Ketika setan mulai menggoda engkau, perkatakan dalam nama Yesus, iblis pergi. Aku tidak memberi engkau celah atau kesempatan. Jangan beri kesempatan kepada setan. Begitu setan masuk dalam hidup kita, habis kita saudara. Karakter kita gak pernah berubah. Hidup kita gak pernah berubah. Seorang ibu yang konseling kepada saya, akhirnya dia memilih untuk selingkuh. Kenapa? Suaminya marah-marah, dia tidak pernah dapat perhatian, suaminya berselingkuh.
Lalu dia cerita sama temennya bilang, hari gini lu masih peduli suami selingkuh? Ya lu juga bisa lah selingkuh aja. Lalu dia mulai mencari saudara. Dia ketemu satu orang bapak, suami orang juga. Lihat ya setan bekerja ya. Dia berselingkuh dengan bapak itu saudara. Dan akhirnya dia bilang, Bu ini laki-laki baik banget. Dia menghubungi saya karena dia nonton khotbah saya di YouTube. Dan dia merasa tertemplak. Dia bilang saya kayak ditampar-tampar nonton khotbah ibu dan saya rasa saya harus menghubungi ibu untuk membuka dosa ini supaya saya bisa dituntun hidup dalam kebenaran. Saya bilang ibu tinggalkan. Sulit Bu Debbie saya tinggalkan. Kenapa? Orangnya baik banget, gak kayak suami saya. Kedua, orangnya itu tidak pelit, tidak seperti suami saya. Dia beliin saya apartemen, dia beliin saya tas, dia beliin apa yang saya mau. Beda banget sama suami saya yang begitu pelit. Saya bilang, ibu engkau sedang berjalan kepada kebinasaan, makanya Bu bantu saya. Saudara, karena pelampiasan emosi yang tidak tersalurkan. Dia tertekan dengan suaminya di rumah, dimarahin suaminya, lalu dia melampiaskan emosi yang sama tanpa dia sadari. Itu kepada orang lain. Saya bilang ibu tinggalkan Bu. Bagaimana saya bisa memerangi rasa ini Bu? Kalau dia ajak saya ketemuan, itu saya pengen disayang sama dia. Nah ibu itu terjebak dalam emosi yang menjerumuskan. Kita semua itu pengenlah disayang, namanya manusia. Kita pasti pengen dikasihi, tetapi datang pada Tuhan, dialah yang sanggup memuaskan segala hasrat di hidup kita. Jangan bandingkan suamimu dengan suami orang. Jangan bandingkan istrimu dengan istri orang. Mari kita berusaha hari-hari ini memperbaiki apa yang kita bisa perbaiki sesuai dengan firman Tuhan. Ya, supaya di dalam kehidupan kekristenan tidak banyak kemunafikan saudara. Sudah terlalu banyak orang munafik setiap minggu ke gereja tapi hidupnya itu kacau. Akhirnya puji Tuhan ibu ini, saya bilang Bu, kalau ibu ada hasrat pengen ketemu atau dia telepon ibu, ibu doa, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan Bu. Tuhan akan menolong. Tapi kalaupun ibu gak kuat, ibu telepon saya sebelum ibu ketemu dia. Jangan telepon saya waktu sudah selesai ketemu. Ini banyak orang Kristen begitu, udah selesai bersinah baru telepon saya. Habis berdosa saya ingat muka Bu Debbie, pret. Kenapa? Karena ada satu orang yang mau bertobat, satu orang yang mau disembuhkan. Dia akhirnya bergumul buat suaminya, sekarang suaminya bertobat. Gak ada yang perkara yang mustahil. Waktu kita ini mau dibentuk oleh Tuhan. Yang terakhir saudara, bagaimana cara ya agar kita ini punya emosi yang sehat, yang sesuai dengan gambar diri Allah. Kita buka bersama 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat yang kelima ya, firman Tuhan berkata ini yang terakhir supaya kita boleh sama-sama diubahkan Tuhan dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus buat anak didiknya yaitu Timotius sebagai guru rohani. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, ya dia bilang kuasailah dirimu dalam segala hal. Orang yang bisa menguasai diri dalam segala hal itu pasti emosinya stabil. Itu pasti emosinya sehat. Ya, kuasai, cepat ambil alih dirimu. Jangan biarkan setan yang ambil alih sehingga engkau marah. Ya, cepat ambil alih dirimu, kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Cara lain Tuhan membentuk karakter kita itu lewat penderitaan. Orang banyak menderita itu baik. Karakternya semakin dibentuk. Tapi yang namanya orang Kristen tidak mau menderita. Padahal Tuhan bekerja lewat penderitaan. Makanya saya berdoa di sini yang penderitaannya masih kurang biar ditambah. Amin. Enggak apa-apa. Menderita itu bukan cuma tidak ada duit.
Tapi memang kita harus melewati. Saya ini merasakan hidup gak punya duit puluhan tahun ikut Yesus gak ada duit. Saya udah rasa. Tapi saya tidak pernah pinjam uang, saya gak pernah minta uang, saya gak pernah tipu-tipu orang. Saya tetap berpegang pada firman Tuhan. Jadi sekarang kalau ada jemaat yang konseling tidak punya uang, saya tanya udah berapa lama? 6 bulan, saya puluhan tahun. Tapi buktinya saya masih hidup sampai sekarang. Saya tidak menjual diri, saya berpegang pada firman. Dan Yesus Tuhan sanggup memberkati waktu kita setia. Kenapa kita perlu menderita? Supaya karakter kita dibentuk. Masalahnya orang Kristen gak mau menderita, itu loh masalahnya. Padahal Tuhan suka dengan proses, tapi kita gak suka dengan proses. Kenapa? Karena kita masih daging. Sebenarnya yang tidak mau diproses itu daging, makanya matikan dagingmu. Karena barang siapa yang hidup menurut daging, dia akan mati binasa. Tetapi jika oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup, kata firman Tuhan. Dia bilang kepada Timotius, Rasul Paulus bilang, kuasai dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Waktu kita ini sudah sabar menderita, maka saya yakin emosi kita tuh sehat. Kenapa kita harus banyak menderita? Supaya emosi kita terobati, tersembuhkan. Penderitaan itu vitamin bagi jiwa. Daud berkata, aku menderita itu baik bagiku supaya aku belajar hukum-hukum Tuhan. Karena itu saudara, ketika engkau menderita, itu emosi sedang ditekan. Ada yang memilih untuk melampiaskan emosinya dengan berbuat dosa. Tapi berbahagialah orang-orang yang memilih melampiaskan emosinya kepada firman Tuhan. Maka engkau akan melihat Tuhan menyertai hidupmu. Mari kita bangkit berdiri bersama.